Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ananda kelas 6 yang cantik dan ganteng, soleh dan soleha. Apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke, hari ini kita ketemu kembali di pembelajaran PLBJ atau Exploring Jakarta. Sudah siap? Oke. Kita hari ini akan membahas dua bab sekaligus, dua bab terakhir di pembelajaran PLBJ kita. Oke, yaitu ragam motif batik Betawi dan Trisiap lalu lintas. Ya, dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, let's say together basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan membahas ragam motif batik Betawi. Mengenal ragam motif batik Betawi. Kain batik merupakan hasil budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pada mulanya batik hanya dipakai oleh keluarga kerajaan, kemudian masyarakat luar kerajaan mulai mengembangkan kerajinan membatik. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas motif kain batik. Misalnya, motif batik khas Betawi yaitu motif tumpal. Motif tumpal berbentuk segitiga yang membatasi bagian kepala kain dan badan kain. Saat menggunakan motif kain batik tumpal, sebaiknya bagian motif dipakai di bagian depan untuk memperlihatkan motifnya. Nah, ciri khas kain batik Betawi adalah warna-warnanya yang cerah dengan motif makhluk hidup dan kesenian Betawi. Macam-macam motif batik Betawi. Yang pertama ada motif ondel-ondel. Ya, masyarakat Betawi memiliki kesenian ondel-ondel yang melambangkan penolakan hal buruk. Orang yang memakai kain motif ondel-ondel diharapkan akan terhindar dari sifat-sifat buruk. Nah, pada umumnya kain motif ondel-ondel dikenakan pada upacara adat Betawi. Akan tetapi, motif kain batik ondel-ondel mulai digunakan secara umum seperti untuk seragam pegawai pemerintahan dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa lihat gambar contohnya ya, motif batik Betawi ondel-ondel. Kemudian yang berikutnya motif Salakanagara. Motif batik ini dibuat untuk mengenang kerajaan pertama di wilayah Betawi. Pada motif Salakanagara juga terdapat gambar Gunung Salak. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ya. Ciri khas Betawi, warnanya memang selalu cerah ya. Kalian bisa lihat di situ ada Gunung Salaknya. Motif batik Betawi berikutnya yaitu motif Rasa Mala, menggambarkan sejarah kedatangan kongsi dagang VOC ke Sunda Kelapa yang sekarang disebut Jakarta. VOC masuk ke wilayah Sunda Kelapa yang masih banyak ditumbuhi tanaman Rasa Mala. Tanaman Rasa Mala memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Betawi. Dengan demikian, masyarakat menciptakan batik motif Rasa Mala. Sorry. Oke, berikut kalian bisa lihat gambarnya di samping ya. Ini batik motif Rasa Mala dengan khas tumbuhan tanaman Rasa Mala. Motif yang berikutnya yaitu motif Ciliwung, menggambarkan kehidupan masyarakat di pinggir sungai Ciliwung. Nah, makna dari motif ini adalah agar pemakainya lancar dalam memperoleh rezeki, seperti air di sungai Ciliwung yang mengalir. Ini dia motifnya ya. Motif yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, yaitu motif Nusa Kelapa. Diambil dari asal mula nama Jakarta. Nama Nusa Kelapa diambil dari peta Ceila yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Nah, Nusa Kelapa ini kemudian berganti nama menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan yang terakhir sampai sekarang adalah Jakarta. Dan ini contoh gambar motif Nusa Kelapa. Membatik dengan motif Betawi, yang pertama yang harus disiapkan adalah sediakan alat dan bahan yang digunakan, yaitu antara lain kertas, pensil, kain putih polos ya, canting, malam atau lilin batik, dan pewarna lain. Umumnya hampir mirip sama dengan penggunaan batik yang lainnya. Selanjutnya,
mengikuti langkah-langkah seperti di bawah ini. Ya, yang pertama, buatlah motif batik Betawi menggunakan pensil pada kertas. Jadi buat pola motifnya dulu. Kemudian jiplaklah motif kain batik tersebut di kain putih polos yang sudah disiapkan. Ya, dari tadi yang kertas yang sudah kamu gambar dengan pensil. Kemudian, siapkan malam yang sudah dipanaskan di dalam wajan kecil. Berikutnya, tebalkan motif pada kain menggunakan malam yang sudah cair. Gunakan canting untuk menebalkan motif. Ya, dengan celupkan kain yang sudah diberi malam atau lilin pada pewarna kain. Nah, jika semua kain sudah tertutupi warna, hilangkanlah lilin pada kain menggunakan rendaman air panas atau air kapur. Ya. Kemudian yang terakhir, jemur kain di bawah sinar matahari. Oke, dari membatik dengan motif kain Betawi, motif Betawi tersebut, kita bisa mengambil nilai luhur, yaitu yang pertama kita membutuhkan ketelitian, ya. Yang kedua adalah ciptakan kreativitas pada diri kita. Oke. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab terakhir di pembelajaran PLBJ kelas 6, yaitu Trisiap Lalu Lintas. Keselamatan pengguna jalan menjadikan hal yang sangat penting di jalan raya. Nah, pengguna jalan adalah pengendara kendaraan dan pejalan kaki. Menjaga keselamatan di jalan raya ini bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kelalaian di jalan raya dapat menimbulkan kecelakaan. Nah, untuk mencegah semakin banyak kecelakaan di jalan raya, Korlantas Polri mengampanyekan istilah Trisiap Lalu Lintas. Trisiap Lalu Lintas ini merupakan aturan dasar bagi pengguna jalan. Ada 3 prinsip Trisiap Lalu Lintas, yaitu siap mematuhi aturan, siap kondisi fisik, dan siap kondisi kendaraan. Berikut 3 prinsip Trisiap Lalu Lintas. Yang pertama, prinsip pertama adalah siap mematuhi aturan di jalan raya. Nah, aturan jalan raya terdiri atas rambu-rambu lalu lintas dan penanda jalan lainnya yang perlu diperhatikan. Ya, ada beberapa aturan di jalan raya yang perlu dipatuhi. Antara lain, setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan membawa STNK, surat tanda nomor kendaraan, kemanapun perginya ya. Yang kedua, tidak mengendarai kendaraan di trotoar karena mengambil hak pejalan kaki. Dilarang menggunakan ponsel saat berkendara, dan pengendara sepeda motor menggunakan helm dan mobil menggunakan sabuk pengaman. Mematuhi rambu lalu lintas, misalnya berhenti di belakang zebra cross dan berhenti saat lampu merah menyala. Prinsip yang kedua yaitu siap kondisi fisik bagi pengendara. Pengendara harus memperhatikan kondisi fisiknya saat berkendara. Pengendara yang merasa lelah diharapkan untuk beristirahat terlebih dahulu di tempat yang disediakan. Apabila pengendara tersebut akan menempuh jarak jauh, sebaiknya ia beristirahat secara cukup untuk berkendara, sebelum berkendara. Prinsip yang ketiga yaitu siap kendaraan. Sebelum berkendara jauh maupun dekat, pengendara harus memeriksa kondisi kendaraannya, ya. Bagian-bagian penting yang perlu diperiksa antara lain ada lampunya, remnya, ban kendaraannya, apakah berfungsi dengan baik. Kemudian, memeriksa kendaraan sebelum digunakan, ini dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan kendaraan jalan. Nah, setiap kendaraan yang digunakan di jalan ini wajib memenuhi persyaratan kelayakan. Antara lainnya sekarang gerakan yang sedang dicanangkan yaitu uji emisi untuk setiap kendaraan bermotor. Oke, manfaat Trisiap Lalu Lintas. Apa saja sih manfaatnya? Ya, berikut merupakan manfaat menerapkan Trisiap Lalu Lintas, antara lain, yang pertama menjaga keselamatan diri saat di jalan, yang kedua menghindari perselisihan antar pengguna jalan raya, yang ketiga menjadi seseorang yang taat peraturan, terhindar dari kecelakaan lalu lintas, yang berikutnya, mencegah terjadinya kecelakaan, menjaga ketertiban lalu lintas, dan mencegah kemacetan pastinya. Oke, I think demikian pembahasan kita kali ini. And let's say together, alhamdulillahirabbil alamin.
Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.